Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, today we have a class with me, Miss Anissa Siti Fatimah or Miss Anissa. Nah, today we will discuss about explanation text atau teks eksplanasi. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada table of contents. Jadi, apa saja yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama adalah meaning, purpose, generic structure, linguistic features, example, and closing. Kemudian meaning. Apa sih itu explanation text? Nah, an explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural and social phenomena. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang proses yang berhubungan dengan pembentukan fenomena alam dan fenomena sosial. Kemudian, the purpose of explanation text. Jadi, apa sih tujuan dari teks eksplanasi itu? Yang pertama adalah secara garis besar, tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk to explain why and how about the forming of the phenomena. Jadi, untuk menceritakan mengapa dan bagaimana tentang pembentukan suatu fenomena. Nah, fenomena ini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah natural phenomenon atau fenomena alam, dan social phenomenon atau fenomena sosial. Contoh dari fenomena alam adalah rain atau hujan, rainbow atau pelangi, earthquake atau gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian fenomena sosial ini menjelaskan tentang mengapa sih fenomena itu terjadi di suatu masyarakat. Contohnya corruption atau korupsi, dan scrap atau tawuran, serta lain-lainnya. Kemudian fungsi sosial dari explanation text adalah to explain the processes involved in the formation or working of natural and socio-cultural phenomena. Jadi, fungsi sosial dari explanation text adalah untuk menceritakan atau untuk menjelaskan proses dari pembentukan sebuah fenomena alam dan fenomena sosial. Kemudian generic structure atau bagian-bagian dari explanation text. Yang pertama adalah general statement. Statement which describe or identifies the phenomena. Jadi, pada paragraf pertama ini atau general statement ini biasanya berisi sebuah informasi umum mengenai fenomena yang akan kita bahas. Kemudian, sequence of explanation. Statement that tell how or why the features are processed in the phenomena. Jadi, sequence of explanation ini biasanya berisi sebuah rangkaian atau urutan dari terjadinya fenomena itu. Misalnya, bagaimana sebuah hujan itu terjadi atau urutan-urutan pembentukan hujan. Nah, yang terakhir adalah closing. Closing ini biasanya berisi sebuah informasi tambahan atau opini dari penulis tentang fenomena. Kemudian, linguistic features atau tata bahasa dari sebuah explanation text. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense, menggunakan passive sentence atau kalimat pasif, menggunakan linking words or conjunction, kata penghubung seperti in addition, then, moreover, dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan action verbs, contohnya breaks, erupts, occur, dan lain-lain. Kemudian giving a detailed description to create a rich meaning. Jadi dalam explanation text ini akan dijelaskan secara detail untuk memperjelas peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kemudian contohnya. Pada kali ini Miss Anissa menggunakan contoh bagaimana hujan itu terjadi. How does rain happen? Nah, pada paragraf pertama ini disebut sebagai general statement. Kemudian pada paragraf kedua ini disebut sebagai sequence of explanation. Nah, pada paragraf terakhir ini atau paragraf ketiga ini disebut sebagai closing. Nah, tadi kan ada linguistic features. Nah,
contoh dari simple present tense adalah rain is water that descends from the sky. Jadi hujan ini adalah sebuah air yang jatuh dari langit. Nah, ini yang Miss Anissa kasih warna kuning ini disebut sebagai simple present tense. Kemudian ada tadi action verb ya. Nah, pada contoh kali ini ada kata occur atau ini yang Miss Anissa kasih warna biru tua. Kemudian tadi ada conjunction. Nah, pada paragraf kedua maksudnya itu ada kata then, at the time, and pada paragraf terakhir ada however. Nah, yang Miss Anissa kasih warna merah ini ya, ini disebut sebagai conjunction. Kemudian tadi ada passive sentence. Nah, contohnya ini pada kalimat condensed vapor is formed from droplets so that when the air temperature is higher. Nah, yang Miss Anissa kasih warna ungu ini merupakan contoh dari passive sentence. Nah, di sini kan ada is plus verb 3. Nah, ini disebut sebagai contoh dari passive sentence. Nah, dari how does rain happen paragraf dan cerita dari how does rain happen ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan contoh dari explanation text. Kemudian, nah, kan sudah selesai pada pertemuan kali ini. Miss Anissa, kalau nanti ada pertanyaan, bisa tanya Miss Anissa lewat WA group atau WhatsApp group ya. Kemudian nanti Miss Anissa akan memberikan sedikit kuis atau tugas via Edmodo. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA group ya. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.